Udah pernah kalian klarifikasi sambil minta maaf ke ibu ini? Udah pernah belum? Mau? Mau? Biar kupiralkan kalian. Aduh ibu. Itu makanya Bu, sebelum melakukan tindakan ya, dipikir-pikir dulu ya. Itu orang punya Tuhan Bu. Sekali turun tangan Tuhan yang bersangkutan, habis Ibu. Kita itu semua punya Tuhan, kita itu punya apa namanya, punya sesembahan gitu loh ya. Jadi jangan pernah kita melakukan hal yang jahat, maka sesuatu yang jahat itulah yang kita terima. Ya, kenapa aku bilang yang jahat kita terima? Iya, komentar pedas dari netizen yang kau terima kan? Dari semua komentar hampir 98% mengatakan pecat. Ngeri kali memang. Biar tahu kalian ya, jangan pernah coba main-main sama netizen Indonesia. Maaf ya untuk bapak-bapak yang ada di kepolisian ya. Bukan hanya ormas yang mempunyai fungsi sosial kontrol, kami netizen juga Pak. Bahkan lebih ngiri. Sekali bergerak semua. Nggak ada cerita, nggak bisa direm mulut kami ini. Jadi sebelumnya ya kita dengarkan dulu klarifikasi ibu ini di samping bosnya, karena beliau melakukan klarifikasi di samping Bapak Wali Kota. Biar kita dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalian dengar? Ku kembalikanlah sama kalian. Kasian nggak kalian lihat ibu itu? Ya, tapi begini sih sebetulnya. Ya, aku sebetulnya nggak tega berteriak pecat. Karena aku tengok dari raut wajah ibu ini udah tua juga ibu ini. Iya kan? Yang nanti tinggal 6 bulan lagi masa tugasnya nggak tahu awak ya kan? Pecat katanya. Tapi gimana pun juga, kalaupun ada aksi ya, ada reaksi dari masyarakat, itu adalah tanda kekecewaan bahwasanya ya seorang ASN tidak layak untuk berbuat sedemikian rupa. Ya, itu dia. Kok sedemikian rupa? Kayak mana bahasa gue ini? Berbuat yang demikian. Ya, jadi itu tanda kekecewaan gitu loh. Harusnya seorang ASN, dia itu kan bagian dari pemerintah, ya. Dia itu bagian dari negara ini. Dia pembantu negara ini loh. Dan dia adalah pelayan masyarakat, ya. Ketika dia melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan tidak berdasarkan azas Pancasila, itu artinya dia mengkhianati negara. Itu dia. Masa seorang pengkhianat masih tetap juga mengemban tugas sebagai pelayan negara? Nggak mungkin dong. Ya, jadi biar tahu kalian, ini mengundang reaksi yang keras. Terlebih lagi ada satu organisasi, aku nggak perlu, maksudnya gini, aku bukan mau mempromosikan teman-temanku yang dari PBB ini ya, karena memang bisa dikatakan bahwasanya beberapa kali terjadi tindakan intoleransi yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Mereka turun tangan langsung. Kita beri tepuk tangan dulu untuk PBB ya, untuk rekan juang yang ada di PBB ya, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Jadi mereka ini baru saja melakukan aksi ya, melakukan aksi bahwasanya
mereka tidak setuju dengan tindakan tersebut. Ya, mereka berkata bahwasanya tidak ada kata lain selain pecat. Ya, jadi kita dengarkan dulu ya orasi dan juga kita lihat dulu beberapa video dan juga momen di saat mereka sedang orasi. Di kantor wali kota Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Udah kalian tengok kan? Iya, itu dia makanya aku bilang ya, jangan sempat kita itu melakukan tindakan yang betul-betul melanggar hukum, apalagi melukai hati dari masyarakat Indonesia. Karena apa? Ketika kalian membuat sebuah tindakan intoleran, rasis ya, dan juga kalian itu melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain, itu artinya kau juga sedang menyakiti saudara dari orang yang kau sakiti itu. Ya, kau sakiti satu orang, yang bergerak bisa ribuan orang, itu dia. Ya, aku tahu tidak ada yang mengkomando dari PBB ya secara khusus. Karena apa? Mereka bergerak dengan hati nurani. Itu dia. Dan tahu kalian, ya ketua umum ini, ya Bapak Siombing ini, ya melakukan sebuah bisa dikatakan melakukan sebuah tindakan yang betul-betul berani, ya. Bahkan beliau juga sudah menjumpai pihak wali kota, ya. Karena apa? Karena dia itu bisa dikatakan ya PBB itu adalah organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan yang memang bergerak di bidang sosial, ya. Jadi apapun ya apapun tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, apalagi berbicara tentang intoleransi, maka PBB bergerak dengan cepat. Jadi aku sudah dapat rekaman ya perbincangan beliau bersama dengan dengan FKUB ya, dengan kalau tidak salah ada juga Dandim di dalam. Setelah itu ada juga instansi terkait ya. Mari kita dengarkan dulu. Jadi Bapak PJ yang terhormat, kami sangat menyayangkan kejadian kemarin. Kami sangat merasa tersakiti, Pak. Kenapa? Karena kami anggap beliau itu adalah aparatur negara yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada seluruh masyarakat, bukan menjadi contoh yang tidak baik. Ya, kalaupun mungkin beliau terganggu dengan berisik dan sebagainya, ada kata kalimat yang lebih humanis yang bisa disampaikan kepada jemaat atau orang-orang yang sedang melakukan doa. Jadi kami dalam kesempatan ini, Pak, tuntutan kami tidak banyak. Pertama, ada jaminan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi terkait toleransi harus berdiri tegak di Kota Bekasi. Berikutnya, kami juga meminta tidak ada ruang bagi aparatur negara, khususnya di Kota Bekasi, untuk ada bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian kalau ini orang melakukan tindakan-tindakan intoleran dan rasis, Pak. Ini demi nama baik dan marwah pemerintahan Kota Bekasi. Tuntutan terakhir yang kami minta, yang bersangkutan harus dipecat, Pak, untuk mengembalikan wajah pemerintahan Kota Bekasi, dan pemecatannya harus dilakukan secara terbuka agar publik, agar masyarakat juga bisa lihat bahwasanya pemerintahan Kota Bekasi tidak ada toleransi terkait praktik-praktik intoleran, apalagi yang dilakukan oleh oknum ASN. Dan yang melakukan oknum ASN, Pak, yang kami sayangkan ini oknum ASN. Jadi
Jadi ini yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami menunggu kabar baiknya Pak. Beliau dipecat. Saya pastikan jika tidak ada kabar itu, tentu kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar Pak. Saya bukan mengancam, mohon maaf, tapi ini adalah permintaan. Ya, bukan hanya permintaan PBB. Bapak bisa lihat mungkin di medsos. Saya pantau media sosial pemerintahan Kota Bekasi diserang habis-habisan Pak, sama netizen Pak. Ya, diserang habis-habisan. Ya, saya tidak mau Pak Wali Kota yang memimpin pemerintahan saat ini dianggap tidak tegas Pak. Kami juga tidak mau karena Bapak adalah pimpinan kami. Saya warga Kota Bekasi Pak. KTP saya di Bintara Pak. Jadi saya warga Bapak. Jadi kami tidak mau pemimpin kami di sini, wali kota kami di sini itu menjadi bulan-bulanan netizen karena ada tingkah laku oknum. Jadi sekali lagi kami tegaskan oknum tersebut harus dipecat Pak. Dan dalam kesempatan ini juga ada FKUB, Bapak FKUB. Ayo Pak, kami juga dilibatkan dalam menjaga ketenangan dan toleransi di Kota Bekasi. Kami siap Pak, garda terdepan. Dan tanpa diperintah juga kami sudah melaksanakan itu Pak. Setiap ada sholat Id kami hadir untuk mengamankan. Setiap ada acara-acara besar keagamaan kami hadir Pak. Kami boleh dilibatkan Pak. Ya, kami harap juga FKUB harus berada di tengah-tengah, harus berada di semua golongan Pak, harus berada di semua agama. Tidak boleh ke kiri ke kanan karena yang ini disakiti sedikit tutup mata, yang di sini agak disitung sedikit lama mau bicara Pak. Jadi terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami menunggu kebijaksanaan dari Pak Wali Kota terkait poin-poin yang kami mintakan tadi. Terima kasih. Luar biasa kan? Ya luar biasa, makanya ku bilang, hati-hati ibu, itu yang bergerak masih satu ormas. Belum lagi turun lagi organisasi kami bu. Ya memang walaupun aku berbeda organisasi dengan dengan PBB, ya tapi gimana pun juga ya yang namanya organisasi ya yang yang berasaskan Pancasila tetap harus berteriak untuk hal ini. Itu dia. Ya, jadi ya cukuplah aku rasa kalau aku bilang satu organisasi itu aja turun tangan udahlah. Udah selesai karena juga yang mau ditangani kan cuma satu orang ya. Ya kan? Kecuali kalau misalnya tindakan tersebut dilakukan oleh massa dalam jumlah yang banyak ya mungkin kami turun tangan kan begitu kan. Itu dia ya. Jadi perlu kalian tahu, jujur ya aku bilang sama kalian, perlu kalian tahu ada dua organisasi kebatakan ya, organisasi suku Batak yang bisa dikatakan ya yang sangat concern dengan masalah-masalah ini. Ya satu itu PBB, Persatuan Batak Bersatu, satu lagi HBB, Horas Bangsa Batak ya. Jadi bukan mempromosikan, bukan ya, tapi kami itu bergerak bukan hanya dasar karena orang Batak, bukan. Tapi apapun yang terjadi di Indonesia ini ya yang mengganggu ketertiban umum, kami menjadi social control. Gitu dia. Dan juga tahu kalian ya, di dalam pertemuan antara Bapak Sihombing Ketua Umum PBB bersama dengan instansi terkait, dia katakan apa? Saya kasihan sama Bapak karena apa? Saya melihat ya akun dari akun resmi dari pemerintahan Kota Bekasi diserang terus sama netizen gitu. Untung aja nggak dibilang salah satunya Opung Parbelak ya kan. Memang diserang sama netizen. Kalian perhatikan, ku bikin 2 video seperti itu semuanya komentar sama. Ya, udah ku bilang tadi 98% semuanya katakan pecat. Gitu dia. Ya aku bilang sebetulnya 99,99% ya. Ya, cuman ku bikin aja 98% biar agak ada menangnya dikit, dia dikit aja 2%. Gitu loh. Ya. Jadi itu dia ya. Kenapa tuntutan pemecatan itu harus dilakukan ya? Supaya ini menjadi contoh kepada siapapun, baik ASN ataupun masyarakat biasa, untuk tidak melakukan hal yang serupa. Itu dia. Karena apa?
Karena hal-hal tersebut bisa memecah belah dan bisa merusak ketertiban umum. Itu dia. Dan ini bisa ditakutkan akan melebar kemana-mana. Gitu loh. Coba kalau sempat misalnya hal ini ya digunakan untuk ya isu ini digunakan untuk memecah belah antara umat satu dengan umat yang lain, itu kan berbahaya. Seperti ada beberapa tempat yang lainnya ya, oleh karena hasutan, oleh karena pengaruh daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terjadilah gejolak ya. Kita tidak inginkan seperti itu lagi. Gitu loh ya. Jadi yang kami harapkan ya, yang kami harapkan tidak ada yang lain Ibu, tidak ada yang lain Bapak. Pecat. Perlu ku definisikan arti pecat? Bukan memaksa mengundurkan diri, pecat. Pecat dengan tidak hormat. Kenapa yang lain bisa dipecat, kenapa yang itu enggak? Jadi ya, untuk kedepannya, mungkin untuk kedepannya ya, ini perlu diadakan tes wawasan kebangsaan ini ya, untuk setiap kantor-kantor pemerintahan, instansi pendidikan ya, institusi yang lainnya juga. Kurasa ini memang betul nih harus diadakan tes wawasan kebangsaan. Karena apa? Kita khawatir ketika institusi-institusi ini sudah disusupi radikalisme ya, maka semuanya akan hancur ya, semuanya akan berantakan ya, maka akan terjadi chaos di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi yang kita harapkan ya, ketika hal-hal seperti ini terjadi, mari kita bersuara ya. Sudah kita tahu kan bahwasanya sekarang sudah sudah ada istilah no viral no justice. Artinya apa? Ketika sesuatu masalah tidak diviralkan, maka tidak akan ada keadilan. Jadi makanya Opung Parbelak bersuara terus ya. Maka ada pula yang bilang itu ya kan, netizen, kawal terus Pung sampai dipecat. Kayak nggak ada aja kerja yang aku yang lain. Mau ngawal-ngawal itu, mau ku tengok-tengok itu sampai dipecat. Tapi gimana pun juga ya, segala apapun yang sanksi yang diberikan dari pihak pemerintah Kota Bekasi kepada ibu ini ya, kalau mungkin pun juga tidak dipecat ya, itulah yang terbaik kan begitu. Ya walaupun itu harapan kita ya, tapi mungkin ya kita serahkan semuanya kepada Bapak Wali Kota. Cuman masalahnya ini ya, Ketua Umum PB tadi sampaikan ya, kalau tidak dipecat akan datang masa yang lebih besar lagi. Aku agak takut ini. Ya jujur aja lah ya kan, takut kenapa bilang nanti awak ditelepon juga. Pung gabung Pung. Aduh, repot urusannya. Sempak aku disuruh orasi. Iya kan? Apa nggak datang orang? Nggak usah orasi, Pung, cerita lucu aja katanya. Apa yang nggak enak ya kan? Itu dia. Tapi memang ini harus kita kawal ya. Maaf Ibu, kami semua bukannya tidak sayang sama Ibu. Karena kami sayang sama Ibu, makanya kami minta supaya Ibu dipecat. Daripada Ibu jadi bulan-bulanan netizen, lebih bagus Ibu dipecat sekarang ya. Dan Ibu boleh atau mengundurkan diri ya. Supaya apa? Supaya Ibu bisa menikmati hari tua dengan tenang. Iya, kalau ku tengok dari rumah dan juga mobil-mobilnya kayaknya mewah deh. Kurasa kalaupun Ibu dipecat, kurasa nggak kekurangan makan lah. Nampak ya kan. Nggak kayak awak tampang-tampang orang susah gini. Itu dia ya. Jadi itulah dulu Bu dari aku Opung Parbelak ya Bu ya. Ingat ya Bu ya, kami sayang kali sama Ibu. Makanya kami minta Ibu mengundurkan diri kalau nggak mau dipecat. Secepatnya. Ya, karena yang bersuara bukan cuma satu orang Bu, udah banyak. Ya, udah banyak. Ya, supaya ini juga menjadi pembelajaran ya
bagi ibu dan juga bagi teman-teman lainnya. Tapi tahu enggak kalian ya, ada aku yang bikin lucu ya. Kemarin ku bilang kan juga tindakan tersebut terjadi di daerah Tangerang Selatan dan Sulawesi Selatan, kan begitu kan? Rupanya di Bekasi, ibu ini pun juga alamatnya di Bekasi Selatan. Ada apa dengan Selatan, pikirku begitu. Kemarin kejadian Tangerang Selatan, ya baru Sulawesi Selatan, sekarang di Bekasi Selatan. Nggak ngerti aku. Apa semua orang minoritas yang dari selatan itu harus pindah ke utara? Aduh. Oke lah kalau kayak gitu, itu cuman humor aja ya. Cuman cuman intermezzo. Oke? Jadi salam Parbelak, salam NKRI harga mati.